Nah ini pertanyaan saya, kenapa kok harus dari musisi dan penyanyi? Harusnya kami yang berwenang atau kami yang relate untuk mengajukan uji materi itu. Karena apa? Karena selama 10 tahun lebih sejak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini disahkan atau resmi diberlakukan, itu nasib para pencipta lagu ini tidak banyak berubah. Bukannya saya underestimate, bukannya saya mengesampingkan pengetahuan atau pemahaman. Saya pikir mereka tidak akan sampai dengan bahasan sampai seperti itu, sampai LMKN yang begitu. Karena selama ini kebiasaan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun adalah memang penyanyi tidak pernah minta izin atau tidak ada rasa bahwa ini lagu ini yang nyiptain punya hak ekonomi loh, yang nyiptain ini punya hak atas karya ini, harusnya dia dapat juga nih. Nah itu kepekaan itu yang nggak ada, yang memang karena kebiasaan yang dilakukan sehingga akhirnya membuat kebiasaan itu jadi pembenaran. Itu memang memicu Pak Partahi. Sehingga mereka udah tahu nih dari awal harusnya berapa tiket terjual. Nah itu biasanya dibayar di awal sebenarnya. Dibayar di awal sesuai dengan tiket yang sudah terjual. Yang bayar siapa mestinya? Yang bayar harusnya memang si penyanyi harusnya, karena kan dia yang gitu itu. Ya, aturannya begitu ya. Betul. Nah, karena kan memang dia yang menggunakan nih, ya berarti IO yang harus bayar. Gitu. Walaupun di dalam undang-undang disebutkan bahwa yang harus membayar adalah yang menggunakan hak ciptaan tersebut. Gitu. Jadi ini ada berbeda dong pemahamannya ya. Jadi LMK mau bayar ke penciptanya Bias dari mana? Iya. Kembali lagi bersama Lokes, saya Profesor Sita Citrawinda. Saya juga sebagai praktisi hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual, juga sebagai arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga sebagai wakil ketua dari Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual. Dan saya Partahi Sihombing sebagai seorang praktisi hukum yang masih aktif sampai saat ini. Dan Lokes kali ini akan membahas masih berhubungan dengan permasalahan hak cipta, di mana info terbaru bahwa sebanyak 29 musisi Indonesia mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini kami bersama dua narasumber, yaitu pertama adalah Ibu Dwi Anita Herdani adalah sebagai Ketua Asosiasi Konsultan Haki Indonesia. Selamat datang Bu Dwi. Selain itu juga Bu Dwi ini adalah Ketua dari ASEAN Intellectual Property Association Group Indonesia. Bu Dwi ini sahabat lama saya, dari dulu kita berjuang mengenai hak kekayaan intelektual ya Bu, dari tahun 80-an. Nah, narasumber kami satu lainnya adalah Mas saja ya saya sebutnya, Piyu Padi adalah Ketua dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Selamat sore, terima kasih atas kehadirannya pada Lokes kami. Ya, pertanyaan pertama kami adalah kepada berdua narasumber kami nih ya. Bagaimana kira-kira tanggapan Anda berdua nih mengenai gugatan uji materi, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang lagi diajukan oleh para penyanyi atau artis yang sudah dilayangkan sekarang? Silakan mungkin pertama dari Mas Piyu kali. Ya, sebenarnya saya dan kawan-kawan dari pencipta lagu, terutama di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini sebenarnya kaget kita. Kenapa kok bisa kaget? Ada berita, ada 29 musisi, penyanyi yang mengajukan gugatan ke MK mengenai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Seperti kita tahu bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 itu kan sebenarnya adalah undang-undang yang dibuat untuk melindungi dan mengatur tentang hak cipta. Hak cipta dari para pencipta. Karena kalau kita bicara Undang-Undang Hak Cipta, karena di situ bukan hanya pencipta lagu saja, ada pencipta karya seni yang lain, ada karya lukis, ada dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa kok harus dari musisi dan penyanyi? Harusnya kami yang berwenang atau kami yang relate untuk mengajukan uji materi itu. Karena apa? Karena selama 10 tahun lebih sejak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini disahkan atau resmi diberlakukan, itu nasib para pencipta lagu ini
tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Bahkan tahun-tahun sebelumnya lebih parah lagi. Karena pada tahun 70-an, 80-an itu tidak mengenal sistem royalti dalam industri musik di Indonesia. Rata-rata semua masih jual putus. Semuanya masih begitu terjadi transaksi proses penciptaan lagu di situ langsung ditransaksikan seperti kayak membeli sebuah barang. Nah, ketika tahun 97 akhir, tepatnya tahun 97 sampai 2000 itu mulai ada industri rekaman mulai bagus karena banyak perusahaan rekaman yang masuk di Indonesia sehingga akhirnya banyak yang melakukan sistem royalti kepada para pencipta lagunya. Nah, dari kembali lagi ke Undang-Undang Cipta itu kita sebenarnya bingung banget gitu loh. Maksudnya ngelihat harusnya yang terjolimin itu kami, para pencipta lagu. Tapi dari apa yang disampaikan ini, kalau saya nggak salah kutip, apa yang disampaikan dari kawan-kawan musisi, 29 musisi, mereka mempertanyakan apakah untuk performing right penyanyi harus izin langsung dari pencipta lagu. Ya, ya. Lalu yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan pengguna yang secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar royalti performing rights. Lalu yang ketiga, bisakah orang badan hukum memungut dan menentukan tarif royalti performing right tersendiri di luar mekanisme LMKN dan tarif yang ditentukan oleh peraturan menteri. Lalu yang keempat, masalah prestasi pembayaran royalti performing masuk kategori pidana atau perdata. Saya pikir bahasa-bahasa yang disampaikan ini sangat bahasa hukum sekali. Yeah. Dan bahasa yang pasal banget gitu. Dan saya yakin teman-teman penyanyi ini bukannya saya underestimate, bukannya saya mengesampingkan pengetahuan atau pemahaman. Saya pikir mereka tidak akan sampai dengan bahasan sampai seperti itu, sampai LMKN yang begitu. Karena selama ini kebiasaan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun adalah memang penyanyi tidak pernah minta izin untuk menyanyikan lagu atau karya pencipta lagu dalam performing right live konser. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ketika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan yang disetujui oleh mayoritas masyarakat sehingga akhirnya menjadi pembenaran. Kami takutnya begitu. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu jelas di pasal 9 ayat 1, 2, 3 tepatnya sih pasal 9 ayat 2 ya. Itu jelas harus ada izin. Setiap orang yang melaksanakan pasal 9 ayat 2 saya baca di sini, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di situ disebutkan hak ekonomi dari para pencipta lagu wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu yang pasal 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Jadi di situ udah jelas bahwa ya kami pencipta lagu udah tahu bahwa Undang-Undang Cipta ini mengatur untuk melindungi kami, untuk melindungi pencipta lagu. Tapi kenapa yang malah mengajukan uji materi adalah penyanyi? Kita potong dikit ya, Mas Piu ya. Kalau menurut saya apa mungkin ada kaitannya gitu ya dengan katakanlah gugatan yang lagi bergulir yang dilakukan oleh pencipta lagu Ari Bias kepada Agnes Mo. Yang pada kenyataannya di putusan tingkat pertama gitu ya, Agnes Mo dihukum, maka didenda sebesar 500.000 per sekali tampil, sehingga 3 kali tampil 1,5 miliar. Nah itu dia menjadi debatable sekarang, artinya dari pihak dia tentunya keberatan gitu ya untuk membayar nilai itu gitu. Padahal memang nilai itu adalah merupakan denda yang memang diputuskan oleh pengadilan. Tetapi artinya apakah ini yang membuat reaksi dari para penyanyi ini begitu agresifnya sehingga sekarang harus mengajukan undang-undang uji materinya ke Mahkamah Konstitusi? Bagaimana Pak? Tentunya salah satu penyebabnya atau pencetusnya memang karena mungkin selama ini para pengguna, saya bilang pengguna itu berarti adalah yang menggunakan karya itu sebagai amplifikasi atau sebagai cara untuk menggunakan karya cipta. Nah itu mungkin selama ini itu tadi kebiasaan yang tidak pernah pakai izin, tidak pernah meminta izin dan selalu menyerahkan semuanya kepada penyelenggara. Jadi semua udah diatur. Itu satu, mungkin mereka mikirnya sudah diatur. Atau yang kedua memang tidak ada kepekaan atau tidak ada rasa bahwa ini lagu ini yang nyiptain punya hak ekonomi loh. Yang nyiptain ini punya hak atas karya ini, harusnya dia dapat juga nih. Nah itu kepekaan itu yang nggak ada. Yang memang
karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehingga akhirnya membuat kebiasaan itu jadi pembenaran. Iya, Itu memang memicu Pak Partahi sehingga akhirnya banyak akhirnya kami semua jadi belajar. Terutama sekarang ini belajar akhirnya membuka undang-undang cipta loh. Memang ada diatur. Dan kenapa kok bisa sampai ada denda, diputus denda dan Agnes Mo divonis bersalah berarti sudah melewati proses pengadilan. Ada prosesnya selama 1,5 tahun itu ada proses. Karena saya mengikuti juga ada pembuktian, ada fakta-fakta yang disampaikan di pengadilan sehingga akhirnya vonis ditentukan bersalah. Berarti kita harus menghargai proses itu, proses pengadilan itu. Tapi kalau sekarang pada bertanya, loh kenapa kok harus didenda? Nah, itu yang akhirnya memicu ke teman-teman itu ya mungkin akhirnya memicu itu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ke Mbak Dwi Anita sebagai ketua asosiasi. Tadi Mas Pius sudah menjelaskan gitu. Nah mungkin dari sisi Mbak Anita bisa menjelaskan apa yang menjadi argumentasinya Mas Pius tadi. Bahwa itu sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penjelasannya menurut Ibu Dwi? Apa benar memang sudah diatur dan bagaimana pengaturannya sehingga menjadi tarik ulur gitu? Artinya si penyanyi merasa benar sendiri. Nah, kemudian katakanlah sementara saya masih mengatakan bahwa argumentasi Mas Pius tadi juga mengatakan bahwa kami yang benar gitu loh. Ini nggak benar ini caranya seperti itu gitu. Gimana menurut Mbak Dwi? Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam undang-undang memang disebutkan bahwa kalau dia menggunakan itu mengumumkan atau misalnya memperbanyak, menggandakan itu harus izin. Harus izin terlebih dahulu dari pencipta. Itu betul. Nah, tetapi mungkin di sini pertimbangannya pada saat dia menyanyikan lagu, kan ini dia mau konser nih, dia nyanyikan lagu nih. Dia menurut hemat saya gitu, memang mungkin kayak tadi Mas Pius bilang bahwa di dalam praktek selama ini mereka tidak membuat atau tidak melakukan izin terlebih dahulu. Karena biasanya mereka dibayar belakangan ya Mas biasanya. Jadi mereka biasanya ada yang misalnya gini, dia sudah tahu nih, kan kalau itunya berdasarkan royalti itu kan berdasarkan jumlah tiket yang terjual. Sehingga mereka udah tahu nih dari awal harusnya berapa tiket terjual. Nah, itu biasanya dibayar di awal sebenarnya. Dibayar di awal sesuai dengan tiket yang sudah terjual. Yang bayar siapa mestinya? Yang bayar harusnya memang si penyanyi harusnya, karena kan dia yang gitu itu. Ya, begitu ya. Betul. Nah, karena kan memang dia yang menggunakan nih. Tetapi permasalahannya mungkin di dalam perjanjian antara si penyanyi dengan IO itu sudah diatur mungkin. IO yang akan membayar semua royalti yang ada di dalam lagunya. Mungkin seperti itu. Nah, sehingga yang saya dengar begitu kata kontraknya antara Agnes Mo sama IO untuk performing right-nya itu seluruhnya tanggung jawab dari IO gitu. Katanya begitu. Betul. Bagaimana itu? Iya, setuju. Jadi memang seperti itu atau memang ada penyalahi kalau seperti itu? Karena kalau menurut hemat performingnya. Kalau menurut saya gini, segala sesuatu kan ada perjanjiannya. Ada perjanjian. Nah, jadi kita semua sesuai kembali lagi sesuai dengan perjanjian. Seperti apa nih perjanjiannya gitu. Nah, kalau perjanjian Agnes Mo saya potong langsung. Kalau perjanjian Agnes Mo kepada IO-nya seperti itu, pokoknya artinya Agnes Mo menerima tanggung jawab seluruhnya kepada IO gitu. Karena kemarin kan kita pernah wawancara juga di sini, kemudian ada penjelasan juga bahwa bahkan katanya IO itu sangat berat gitu loh, katakanlah tanggung jawabnya, karena selain memperhatikan mesti royaltinya, membayar kemudian penyanyinya, kemudian membayar perizinan yang katanya kadang-kadang lebih besar dari biaya namanya konsep penyelenggaranya itu bagaimana Bu? Iya betul memang. Nah tapi memang semua kalau kami karena dari hukum gitu ya Pak, kita dari hukum, jadi kita berangkatnya dari perjanjian aja. Jadi kalau memang di dalam perjanjian disebutkan bahwa nanti yang akan membayar royalti adalah dari pihak IO, ya berarti IO yang harus bayar, gitu. Walaupun di dalam undang-undang disebutkan bahwa yang harus membayar adalah yang menggunakan hak ciptaan tersebut. Gitu. Jadi ini ada berbeda dong pemahamannya ya? Iya mungkin sih seperti itu ya Mas. Kalau dari kasusnya Agnes Mo, kita kembali ke kasusnya Agnes Mo sama Ari Bias ini, konon dari IO penyelenggara mereka menyerahkan semua tanggung jawabnya ke penyanyi. Gitu. Karena apa? Karena kami mendengar sendiri nih dari telepon dari si penyelenggaranya. Semua sudah diberikan. Mungkin ya karena fee-nya Agnes Mo ini kan luar biasa tingginya. Jadi mungkin CEO ya udah deh tinggi mau ditawar nggak bisa, mungkin ya udah pokoknya semua biaya semua ditanggung sama Agnes Mo seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah diuji di pengadilan. Maksudnya
IO itu kan juga termasuk pihak tergugat, Mbak. Pihak Iya, tergugat iya, juga. tergugat, Ya. betul. Dan juga Turut tergugat. turut tergugat. Jadi sehingga akhirnya ada bukti-bukti yang disampaikan. Nah, bukti-bukti yang disampaikan itu berarti kan sudah selesai, sudah final di pengadilan, sudah dibuktikan sehingga akhirnya kenapa hakim bisa memutuskan Agnesmo yang bersalah? Berarti memang benar. Tidak diduga lagi, tidak patut diduga, tapi memang benar secara bukti, secara fakta pengadilan ada bahwa Agnesmo tidak izin dan Agnesmo tidak membayar royalti. Dan juga dibuktikan oleh LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang seperti yang sesuai di undang-undang, kalau mungkin ngikutin undang-undang, LMK juga tidak menerima bayaran juga, tidak menerima royalti juga. Jadi LMK mau bayar ke penciptanya ada bias dari mana? Iya, betul. Kalau tidak diberi Iya, bayaran, sedangkan semuanya sudah diberikan ke Agnesmo. Kalau umpamanya Agnesmo tidak terima dengan hasil itu, gugat dong penyelenggaranya. Iya. Lu kan kemarin kita ngomongnya kan ini apa namanya semua tanggung jawab ke lu. Kok sekarang kok lu nggak tegas? Nah, kenapa tidak dilakukan oleh Agnesmo? Berarti ada something. Jadi kalau dia tidak terima, sekarang kalau mau secara normatif, akhirnya semuanya mestinya tunduk kepada undang-undang iya, ya. pada undang-undang dong. Itu kita Mungkin kita saya ngikutin bisa semua. ini ya menanyakan lebih jauh di dalam kaitan uji materi ya. Uji materi kan langsung pada substansi undang-undang hak cipta. Tadi Mas Piyu menyebutkan pasal 9 harus ada izin. Tapi di sisi lain juga ada ketentuan pasal 23 izin LMK. Nah, ini kontradiktif atau bagaimana nih dalam pelaksanaannya? Mungkin Mbak Dwi bisa menjelaskan baik Mas Piyu tentang hal ini karena saya rasa ujung-ujungnya bersumber pada ketentuan pasal ini yang mana dalam prakteknya bisa berbeda kan. Ternyata dalam hal kasus Agnes ini kita bisa melihat IO tidak membayarkan, LMK juga tidak membayarkan. Nah, berarti kan dalam implementasi Undang-Undang Hak Cipta pasal itu kan tidak berlaku, tidak diterapkan di dalam prakteknya. Nah, apakah substansi ini juga kan yang menjadi dasar harus ada uji materi dari Undang-Undang Hak Cipta itu pertanyaannya. Saya mohon maaf banget kalau saya bukan orang hukum, bukan saya dari pemahaman saya bahwa sudah di dalam pasal 9 itu kan sudah disebutkan bahwa memang ada izin, harus ada izin. Terus selalu juga sebelum kita mengarah pada pasal 23 ayat 5. Terus lalu di pasal 113 itu juga ada punishment atau sanksi atas pelanggaran izin. Berarti kalau di dalam pasal 9 ada harus ada izin, selalu ada pasal pelanggaran, berarti buat apa ada pasal pelanggaran? Kalau umpamanya di tengah-tengahnya tiba-tiba dibolehkan bahwa izin tanpa izin, dibolehkan pakai lagu, nggak usah pakai izin penciptanya, dibolehkan asal bayar royalti, berarti kan ada sesuatu yang kontradiktif di sini. Dan kalau umpamanya kita melihat lagi di pasal 23 ayat 5, ternyata saya ini juga baru tahu banget setelah sebulan yang terakhir ini karena sering berdiskusi mengenai ini. Jadi di pasal 23 ayat 5 ini ternyata di atasnya itu ada hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi kalau kita merunut di pasal 23 ayat 5, di situ dibilang setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta. Nah, ini agak aneh karena di sini adalah babnya adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi ada yang miss di sini. Kenapa kok pada pencipta? Sedangkan di babnya adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi kalau yang kami pahami di dalam pasal 23 ayat 5 ini, contohnya kalau ada pertunjukan, ada konser, terus lalu ada yang videoin, ada yang dari orang bagian audiovisual videoin, habis itu diupload di YouTube, habis itu dipakai, disebarkan di media sosial, itu boleh tanpa izin. Karena kan dia tidak perlu harus minta izin ke pelakunya. Umpamanya lagi ada konser Sheila on Seven, dia panggil Mas Eros, Mas Duta, saya mau minta izin yang mau upload. Jadi itu kaitannya dengan video on demand sebenarnya. Karena hak ekonomi. Dan ketika video on demand itu di-upload di YouTube atau di digital platform kan akan mendapatkan hak ekonomi. Nah, itu kan sudah ditarik oleh LMK. LMK akan menarik setiap tahun. Dan itu nanti akan dibagikan kembali kepada pelaku pertunjukan juga. Masuk dalam hak terkait. Ada penyanyi, ada pemain bandnya, ada gitaris, ada drummer, ada ini, ada seluruh performer yang itu dibagikan melalui LMK hak terkait. Kami rasa memang kaitannya adalah itu, tapi bukan pada pencipta yang lagu itu tadi.
Kalau umpamanya kita ngomongin lagu tadi, kembali lagi kepada Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 bahwa tetap harus izin kepada pencipta. Kalau ada izin, kalau nggak ada izin, kenapa harus ada pasal pelanggaran 113? Itu aja sih logika kami. Diaturlah konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap pasal berapa tadi? Pasal 23 ya. Ayat 5. Makanya muncul di pasal 100 sekian itu mengenai masalah punishment-nya. Terus selalu ada lagi Pak Partai, mohon izin, saya minta mohon izin. Pasal 43. Pasal 43 itu disebutkan adalah mengenai yang berkaitan dengan yang bisa nah ini pembatasan hak cipta. Jadi perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi ini semua disebutin, yaitu pengumuman, pendistribusian, komunikasi, penggandaan lambang negara, lagu kebangsaan itu tidak dianggap pelanggaran. Itu nggak ada masalah. Jadi sudah diatur yang mana tidak dianggap pelanggaran itu ada di sini. Mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang boleh, mana yang enggak. Kenapa kok di pasal 23 dijadikan sebagai alasan nggak boleh izin dong, nggak apa-apa lo nggak izin, pakai aja lagunya. Gitu. Jadi terus kemarin juga ada statement dari teman-teman yang mengajukan uji materi itu, salah satunya adalah dari Ariel kan, dia bilang, Ariel Noah dia bilang, saya nggak ada masalah lagu saya dinyanyikan, dipakai oleh orang lain, daripada izin ke saya, boleh aja pakai. Itu kalau saya dan Ahmad Dhani kan kebetulan di dalam ASI Ahmad Dhani kan sebagai Dewan Pembina kan. Kalau saya dan Ahmad Dhani bisa saja mungkin membolehkan penyanyi tanpa izin. Boleh saja, pakai izin nggak apa. Tapi berarti saya membunuh kehidupan para pencipta lagu di seluruh Indonesia. Kenapa? Kalau saya membiarkan itu, saya membiarkan ya udah boleh deh bawanya. Sedangkan saya masih bisa main band, Pak. Saya masih bisa nyanyi, masih bisa main gitar. Saya bisa ngeband sama Padi, masih ada konser, masih ada tour. Sepanjang 1 bulan masih ada show. Paling tidak ada 10 kali show setiap bulan. Tapi kalau yang pencipta lagu yang memang hidupnya untuk membuat lagu, kalau dia hanya karena gara-gara Ariel yang bilang boleh kok pakai izin lagu-lagu karya orang lain, nggak pakai izin nggak apa-apa, kan kasihan mereka Pak. Dan sampai sekarang selama 10 tahun nasib mereka tidak berubah karena undang-undang cipta itu. Maka kembali lagi bahwa harusnya kami yang mengajukan uji materi ke MK. Tapi karena kami sudah ada upaya atau udah ada usulan untuk revisi, sehingga kami mengikuti proses ini aja. Jadi kami mengikuti proses melalui DPR. Proses DPR. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan tim dari Badan Keahlian, tapi belum final. Kita masih akan mengajukan usulan itu untuk draft revisi Undang-Undang Cipta. Jadi lebih baik begitu. Jadi kita pengen revisi ini berjalan. Ya mungkin dari Mbak Dwi. Jadi terima kasih Ibu Sita. Jadi kalau saya ingin menanggapi begini, pasal 9 dan pasal 23 adalah 2 hal yang berbeda. Karena yang di pasal 9 itu adalah bagian dari bab 2 yang judulnya adalah hak cipta. Hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Sementara kalau yang di pasal 23 itu adalah hak terkait, judul babnya hak terkait. Jadi hak terkait itu performance pelaku pertunjukan, kemudian penyanyinya, kemudian nanti ada penyiarannya, lembaganya gitu ya misalnya. Nah, jadi ini harus dipisah. Jadi kalau yang di pasal 9 itu memang harus izin kalau dia mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Nah, yang saya pahami untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tuh, kalau mengumumkan tuh berarti misalnya nih ada lagu sudah dibuat di dalam CD misalnya. Kemudian itu diumumkan. Diumumkan berarti itu harus izin. Terus misalnya diperbanyak, saya mengcopy dan segala macam untuk keperluan tertentu, itu harus izin. Gitu. Nah, tetapi kalau pasal 23 itu adalah terkait dengan hak terkait. Jadi di mana disebutkan di sini bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan. Jadi ini sebetulnya tidak izin, tetapi nanti ada royalti yang dibayarkan, gitu. Tapi ini hanya khusus untuk pelaku pertunjukan. Jadi misalnya saya sebagai penyanyi, kemudian saya ada tampil di suatu konser, saya membawakan lagunya Mas Piyu misalnya. Nah, kalau menurut pasal yang ini, pasal 23 ayat 5 ini, saya nggak perlu minta izin sama Mas Piyu, nggak apa-apa. Tetapi saya punya kewajiban. Kewajiban saya adalah membayar royalti kepada Mas Piyu.
Ya. Nah, jumlah royalti itu yang diatur di dalam peraturan menteri lainnya. Nah, itu 2 hal. Nah, kalau pembayaran royalti tadi itu bisa langsung gitu dari penyanyi kepada pencipta atau melewati lembaga yang sudah dibentuk, LMK atau LMKN. Sebetulnya bagaimana mekanismenya? Itu ada dua jenis royalti yang harus dibayarkan. Ada yang satu adalah direct licensing ya, Ibu ya. Satu direct langsung, bisa. Saya potong dulu mungkin ya. Ya. Walaupun dalam undang-undang hak cipta tidak mengatur khusus ya soal direct licensing ini. Di pasal 81 ada. Tapi bisa dalam prakteknya sebetulnya diterapkan ya. Betul. Sesuai dengan perjanjian. Iya, berdasarkan perjanjian jadi antara ada para diatur pihak. kalau menurut Mas Piu di pasal 81 diatur juga. Boleh direct gitu. Nah, bagaimana pendapat Mas Piu tentang direct licensing ini di dalam prakteknya? Nah, itu diatur sebenarnya Ibu, Pak Partahi. Diatur di pasal 81 Undang-Undang Cipta itu di sini disebutkan adalah sesuai kecuali diperjanjikan lain, pasal 81 ya, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri. Jadi berarti kan license, self-license. Atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, pasal 23 ayat 2, dan pasal 24 ayat 2, dan pasal 25 ayat 2. Jadi sebenarnya boleh untuk melakukan. Jadi kalau ada yang bilang direct license itu diatur negara, saya bisa jawab juga. Boleh. Masalah direct license, masalah pengaturan hak cipta, pengaturan hak ekonomi hak cipta itu tidak perlu diatur oleh negara. Karena itu juga dilindungi loh kita di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4 bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh negara. Jadi kalau umpamanya saya sama Pak Partahi ada Pak Partahi mau mau menggunakan lagu saya bilang boleh tapi bayarnya 500.000 ya. Pak Partahi ngerasa itu kemahalan. Ya udah, nggak perlu harus diatur sama negara. Hanya antara saya sama Pak Partahi. Masa negara harus ngatur? Komitmen berdua aja ya. Lu kalau itu harus begini loh ya, harus nggak boleh 300.000 saja, kan nggak bisa begitu Pak. Iya. Benar, kalau kita mengacu kepada masalah hukum kan kesepakatan antara kedua belah pihak kan menjadi terikat, menjadi hukum. Dan itu di atas segala-galanya. Kalau kita udah sepakat itu ya hukum apapun bisa kita kesampingkan. Karena kita udah setuju nih dia melakukan sesuatu perbuatan gitu ya kan. Iya, baik. Jadi kemudian ke Mbak Dwi nih. Jadi apa nih perannya perlindungan dari segi hak ciptanya yang mesti dilakukan gitu di dalam memprotek industri musik di Indonesia? Nah, sebetulnya di undang-undang sendiri seperti tadi sudah Mas Piu sampaikan bahwa semua udah diatur sebetulnya di sini. Tinggal bagaimana menginterpretasikan dan bagaimana melaksanakan dari isi undang-undang ini. Karena sudah diatur tadi mengenai... Kalau bicara mengenai pelaksanaan berarti kembali kepada pemahaman dan itikat baik ya. Kalau nggak paham, udah ada undang-undangannya, udah ada undang-undangan. Tinggal, walaupun ada undang-undangan, kadang-kadang kalau nggak ada itikat baik, ya ini terjadi dispute seperti ini. Jadi bagaimana nih ceritanya nih? Bagaimana mensosialisasikan? Mungkin tugasnya Haki juga nih supaya para disampaikan ini udah ada acuannya, kenapa dilanggar kan begitu kan? Betul, sebetulnya kami AKHKI dari kapan dari zamannya Bu Sita menjadi ketua umum itu kita sudah melakukan sosialisasi juga. Cuman mungkin kalau dari musisi, dari artis gitu agak sulit untuk memperoleh waktu. Misalnya kan kita ngadain sosialisasi seminar dan sebagainya. Nah mungkin dari artis atau musisi agak sulit waktunya. Waktunya ya, bukan kesulitan nangkep masalahnya. Bukan kesulitan waktunya karena sibuk lah gitu. Nah mungkin yang bisa hadir biasanya apa manajernya atau apa tuh biasanya kita tapi undang, saya gitu. bisa hadir kemana-mana juga masih bisa. Ya. Waktu bisa. Itu namanya ada perhatian ya kan. Iya. Ini kan namanya kan makannya di sana gitu. Sama kan? seperti kami juga mengundang visi teman-teman yang tergabung dalam 29 musisi itu kita ajak untuk berdiskusi. Mereka bilangnya juga susah waktunya. Padahal kami juga nggak kalah susah juga waktunya. Tapi kan kita sesuaikan gitu. Asal kita memang punya itikat baik seperti yang tadi Pak Partahi sampaikan kan. Pak itikat baik itu kembali lagi bahwa udahlah, maksudnya kita udah nggak usah lihat undang-undang hak cipta. Pokoknya menyadari saja bahwa setiap karya lagu yang dipakai, digunakan itu ada hak pencipta lagunya yang harus melekat di dalamnya. Appreciate terhadap pencipta. Tapi kalau pencipta nggak memberikan izin itu mutlak. Mutlak artinya memang nggak bisa ada jalan keluar lain. Karena saya dengar kemarin itu kan kayak masalah si
Ahmad Dhani ya, sama Ya. Once. Kemudian Ahmad Dhani mungkin udah sampai ke mana, mungkin sampai ke Ubun-Ubun kali ya. Kemudian mengeluarkan, pokoknya lu nggak boleh lagi bawa lagu gua gitu kan. Kemudian Once bilang nggak apa-apa, nggak bawa. Tetapi artinya menutup pintu kepada penyanyi, di mana penyanyi bergabung dulu juga di dia gitu, penyanyi dia juga. Kemudian membatasi, bahkan melarang, udah nggak boleh lagi itu tuh gimana kira-kira? Segi etikanya bagaimana tuh? Memang itu adalah kembali lagi itu adalah memang hak yang melekat ya dari si pencipta. Ibaratnya juga Bukan karena bela-bela nih, bukan ya? bukan. Sama seperti kayak lukisan. Kita bicara yang contoh yang lain. Namanya pelukis. Pelukis karena dia suka dengan Bapak Partahi, dia akan memberikan lukisan itu gratis bahkan. Tapi ketika si pelukis ini nggak suka sama sebutlah sama sebut namanya B gitu ya. Dia selalu bilang lukisan lu itu jelek. Sedangkan Bapak Partahi selalu bilang lukisan lu itu gila, bagus banget. Jangan si B itu bilang lukisan lu itu kayaknya nggak sesuai dengan tren sekarang ini. Dia nggak suka. Lebih baik saya serahkan ke Pak Partahi walaupun gratis daripada dibeli sama dia. Gua beli ya. Dia jadi kan, masalah hati nih, masalah hati. Suka apa jadi kan suka ya. Hak juga si pelukis tadi sama juga dengan pencipta lagu. Mungkin dia akan merasakan yang sama. Betul. Tapi kami sebenarnya juga mengajukan satu kemudahan sih. Kami juga mengajukan ada platform atau sistem yang memang bisa memudahkan supaya para pencipta lagu, para penyanyi, para IO bisa menggunakan karya itu nggak usah perlu pakai nelpon, nggak usah perlu pakai WhatsApp. Sekarang kan daerahnya udah teknologi, kita bisa pakai gunakan itu. Bisa pakai direct license yang digital, yang online. Dan itu kita tidak jual, kita siapkan buat semua orang untuk menggunakan itu. Tidak perlu sudah lagi. Siap sekarang. Sudah siap. Bisa tapi kan masalahnya kan kita masih banyak ada pertentangan nih. Karena penyanyi banyak yang bilang, nanti ini jualan platform nih. Padahal kita tidak jualan apa, kita gunakan untuk para pencipta lagu supaya mereka bisa mendapatkan haknya mereka, supaya mereka bisa berkehidupan lebih sejahtera lagi. Jadi dengan platform tadi dimudahkan siapa saja sebetulnya pencipta yang lagunya digunakan dalam kaitan untuk pemberian royaltinya ya, lebih untuk memudahkan konser ya, untuk live konser ya. Supaya nanti berkaitan sama kayak yang di luar negeri. Di luar negeri itu kalau nggak usah jauh-jauh di Singapura sama Malaysia. Sebelum acara mulai, mereka harus menyelesaikan lisensi itu. Kalau umpamanya mereka menggunakan gedung, contohnya di Singapura, di Esplanade, si Esplanade-nya akan bilang, kalian sudah ada lisensi belum untuk pemakaian lagu-lagu? Oh belum. Oh jadi kalian nggak boleh pakai Esplanade untuk sekarang ini. Jadi mereka udah aware. Singapura aja udah aware. Kita kenapa kok masih nunggu setelah selesai konser baru ditagih, dibayar, udah keburu, udah IO-nya udah tiketnya nggak laku, udah habis itu kena force majeure, hujan, tiketnya yang beli cuma dikit, akhirnya penyanyinya udah dibayar Pak, sound engineer, orang panggung udah dibayar semua, orang bikin kopi waktu acara penjuri dibayar semua, penciptanya doang yang nggak dibayar karena nunggu tiketnya laku, ditagih sama LMK. Jadi ini kami rasa apa yang dituangkan di dalam PP dan Permenkumham sebagai dasar dari teman-teman untuk tidak perlu izin untuk menggunakan karya itu karena udah diatur sama PP sama Permen. Saya rasa ini udah kurang berkeadilan buat para pencipta lagu. Jadi oleh karena itu kita minta supaya revisi, supaya dijelaskan bahwa untuk menggunakan lagu harus izin, apapun bentuknya Ibu. Jadi walaupun mau pakai mechanical maupun pakai live konser, pertunjukan harus izin dulu, lisensi selesaikan dulu baru boleh manggung. Itu poinnya yang disampaikan di revisinya ya? Supaya jelas aja, clear aja semua. Jadi di luar negeri kan sudah melakukan itu, lisensi dulu selesaikan baru boleh manggung. Di sini kan sebenarnya kalau kesan memenang-menangan nggak juga ya. Nggak juga. Semuanya artinya pencipta juga menghargai. Siapapun yang membayar terserah. Mau IO-nya yang bayarin dulu atau mungkin sponsornya yang mau bayarin. Oh penciptanya dia cost-nya sekian. Karena apa? Karena penyanyi kan kadang ada riders-nya Pak. Ada tiket pesawat harus bisnis. Hotel harus bintang 5. Mobil harus mereknya ini segala macam. Kenapa kok tidak dimasukkan dalam riders-nya mereka? Pencipta lagu. Lisensi masuk ya sekalian. Iya dong. Iya. Nah, sama seperti mungkin kasusnya Agnes, apakah dia punya riders itu yang jelas menyebutkan bahwa dia bertanggung jawab atas pencipta? Ternyata juga tidak. Jadi mengesampingkan hak pencipta. Pengusulan revisi ini hanya untuk penegasan ya sebenarnya ya. Sebenarnya penegasan karena sebenarnya di sini udah ada. Sudah ada sebenarnya. Jadi sekarang revisi ini yang ke DPR sekarang meminta supaya lebih jelas lagi gitu ya pengaturannya supaya nggak debatable lagi ya, saling tuding menuding gitu. Jadi nggak ada permintaan mau menang-menangan sendiri atau apa ya, tetap menghargai artinya pencipta
menghargai artis, artis juga harus menghargai penciptanya ya. Hingga semua mendapat hak ekonomi yang sama gitu ya, sesuai sama dan saya juga harapkan gitu. nanti di dalam penjelasan ini yang harus lebih detail, jangan biasanya kan cukup jelas tanpa penjelasan sebetulnya tanpa penjelasan apa itu sih sebetulnya kan, jadi kebanyakan begitu. Cukup jelas ya. Dalam penjelasan nanti undang-undang baru ini juga perlu dipertegas secara konkret lah ya, maksudnya apa begitu kan. Sebetulnya sekarang kalau kita bicara itikat baiknya Mas Pio, sebetulnya nggak izin juga sebetulnya kan nggak apa-apa juga, tapi kan nanti pada akhirnya nih membayangkan saya konser nih. Konser dia nggak izin dulu nih, misalnya di awal, misalnya kita membuka kesempatan mau yang izin dulu boleh, yang nggak izin juga boleh. Masalah sudah selama 10 tahun sudah berlaku seperti itu nggak berjalan. Nah, berarti kan itikat baiknya tuh dari penyanyi. Itikat baik dari penyanyi. Betul. Jadi kalau misalnya jadi ibaratnya kalau kasusnya Agnes Mo itu sudah nggak izin, sudah nggak bayar pula gitu. Betul. Kalau mau merujuk pada pasal 23 betul. Sudah nggak izin, udah nggak bayar pula, terus tetap ngotot bahwa dibenarkan gitu loh. Tapi berarti dari aksi, mohon maaf ya Mas Pio, jadi dari aksi misalnya gini, ini ada penyanyi mau konser, dia nggak izin dulu nih. Tapi dia pas udah selesai dia hitung-hitungan nih Mas Pio, saya kemarin manggung bawain lagu ini, nah ini saya bayar sekian ya gitu. Dari hitung-hitungan yang misalnya tadi jumlah tiket apa segala itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang melakukan seperti itu. Jadi contohnya kayak Denny Casmala, dia pencipta lagu berharap berpisah, izinkan aku, itu semua kafe-kafe pasti nyanyi itu. Reza yang menyanyikan lagu itu. Jadi dia bilang ke Dencas, Dan Kropel ya dari acara ini segala macam aku bayarnya minggu depan ini gitu. Tapi kan sesuai yang diperjanjikan seperti yang tadi ya Pak ya. Yang pasal 81 kan ada kalimat kecuali diperjanjikan lain tadi. Jadi boleh untuk kayak gitu. Yang penting itikat baik tadi Pak. Kembali lagi ke common sense. Kalau kita berandai-andai gitu Mas Pio ya, sekarang kan Agnes Mo lagi mengajukan kasasi, ya pasti kan yang diajukan kan keberatan mengenai denda itu. Artinya pelanggarannya tentunya udah bisa dibuktikan tadi ya pasal 9, pasal 23-nya. Tetapi katakanlah kalau hakim secara bijaksana mau menengahi gitu, karena mungkin dianggap 1,5 miliar itu juga artinya memang itu denda yang diatur oleh undang-undang, tapi artinya terlalu memberatkan ke Agnes Mo. Kalau katakanlah itu dikurangi atau bahkan itu dihilangkan, tapi ada keputusan yang dibuat oleh pengadilan bahwa ya kedepannya tuh kalian begini. Kira-kira gimana pendapatnya Mas Pio sebagai katakanlah orang yang sudah berjalan jauh juga nih ya menggiring atau katakanlah memonitor kasus ini di Niaga supaya win-win solutionnya enak gitu. Kalau saya kembalikan lagi kepada yang bersengketa. Atau kembalikan kepada Ari Biasnya sebagai dia yang pihak yang memang mengajukan gugatan dan juga kepada tim kuasa hukumnya. Itu bukan ranah saya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya ingin pesannya tersampaikan saja Pak Partai. Bahwa izin itu harus perlu. Itu yang utama. Karena memang ada dua case kan gitu, yaitu izin, tidak izin, dan denda royalti. Jadi kalau saya secara pribadi dan juga sebagai ketua aksi ya kita pengen izin ini ditegakkan. Tapi kalau kembali nanti masalah itu kan saya kembalikan kepada Ari Biasnya dan tim kuasa hukumnya, apakah mereka sepakat dengan usulan mungkin Karena maksud saya kan kalau revisi udah diajukan, artinya kan pastikan pihak DPR karena pasti akan mengadopsi itu semua menerima, memperhatikan, terus memang dirubah gitu, artinya aturan mainnya jadi jelas gitu. Nah kemudian kaitannya kan kepada peradilan niaganya sekarang, katakanlah kalau hakim di tingkat kasasi artinya menganulir lagi putusannya, artinya menghilangkan denda itu, tapi mengacu kepada orang harus taat gitu terhadap revisi yang ada sekarang atau aturan yang ada dalam undang-undang yang sudah ada. Ya mungkin tadi Mas Pio katakan saya nggak bisa nanggapin ya. Kalau kita tentunya sebagai orang luar yang coba menilai gitu bahwa supaya tidak ada yang merasa mungkin tersakiti gitu ya. Karena sebenarnya Agnes Mo sih artis besar ya. Mungkin 1,5 miliar juga mungkin nggak ada artinya buat dia gitu. Tetapi artinya baru kali ini mungkin ya. Ini pertanyaan gini, apakah baru kali ini ada gugatan seperti ini sampai seorang penyanyi atau artis dihukum dan didenda sebesar ini? Bagaimana? Ada kasus yang lain. Jadi ada kasus di Jawa Timur. Jadi ada namanya Eni Sagita. Jadi sudah divonis
divonis dan kurang lebih sama kejadian sebenarnya, tidak minta izin dihukum gitu. 4 bulan penjara bahkan. Oh, Jadi malah di masuknya penjara pidana. itu. Oh, maksudnya pidana. Pidana. Masuknya jatuh. Oh, Tapi diputus ada ya? ini Tapi nggak pelanggaran pidananya? memang pelanggaran, jadi penggunaan karya dan tidak diizin penciptanya ini. Gara-gara lagu oplosan. Eni Sagita divonis penjara. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya, apakah benar divonis penjara atau ada restoratif justice atau apa, nggak tahu saya. Tapi yang pasti di sini sudah divonis penjara. Iya, iya. Jadi memang udah ada jurisprudensi. Oke. Sudah Ya, ada. kalau ke apa namanya pengertian kepada izin tadi ya, apakah memang harus penyanyi yang minta izin ke penciptanya atau katakanlah melalui IO-nya bisa? Jadi kalau yang berlaku sekarang ini kan memang merujuknya kepada PP kan, PP bahwa setelah boleh tidak pakai izin nanti LMK yang nagih setelah acara. Tapi kalau kami berpatok pada Undang-Undang Cipta lagi ya harus izin dulu, lisensi dulu. Jadi lisensi kan bisa dilakukan paling gampang gini. Umpamanya contoh Reza Artamevia. Oke, Reza Artamevia dia punya jadwal 1 bulan, dia banyak show manggung gini. Dia bilang ke Denny Casmala, "Dan gue dalam 1 tahun ini gue pakai lagu lu ya. Gini segala macam. Kita taken kontrak ya kan bisa melakukan itu. Masalah nanti kembali lagi ke Mbak ya. Mungkin bisa dibayar mungkin akhir bulan, mungkin apa. Itu kan kembali lagi ya, kecuali diperjanji tergantung kesepakatan. Nah, Bisa dilakukan itu, Pak. Iya. Tapi kita juga pengen memang itu ada kesepakatan kalau harapan saya ada kesepakatan antara penyanyi sama penyelenggara dengan pencipta lagu. Kita bisa duduk bertemu nih 3 pihak, satu ekosistem nih. Yuk kapan nih kita ngaturnya gimana? Dan harusnya kan lebih asosiasi. Kalau saya asosiasi saya mengatasnamakan pencipta lagu di seluruh Indonesia. Nah, mereka ada dong harusnya ikatan manajer artis Indonesia. Jadi mereka bisa menginfokannya kepada penyanyi-penyanyinya, artis-artisnya. Penyelenggara juga kan ada asosiasinya, ada APMI, ada Backstagers, ada Evendo. Mereka bisa menyampaikan. Ya. Saat kami sudah melakukan sosialisasi ke penyelenggara, mereka rata-rata sepakat dengan kami bahwa memang harus ada izin di awal sebelum pertunjukan dan diselesaikan pembayaran royalti di depan juga, karena buat mereka lebih mudah daripada setelah selesai acara, Pak. Nanti kan kalau selesai acara nanti bingung, tiket belum laku, ini segala macam. Kalau di depan acara kan dia sudah masuk at cost-nya dia, masuk talent cost kan, jadi ada talent artis, cost talentnya. Terus cost untuk lisensi. Gitu. Nah, tapi izin ya Mas Piu, kalau misalnya nih, katakanlah harus ada izin terlebih dahulu. Nah, apakah ini nanti akan berdampak kepada penyanyi-penyanyi kafe nih Mas? Kan kalau konser oke lah, karena konser itu kan ada persiapannya. Tapi kalau penyanyi kafe takutnya dengan adanya putusan ini... Agak beda sih kalau kafe, karena kafe itu kan random. Lagunya bukan hanya lagu Indonesia saja. Ada lagu luar, lagu barat. Itu mengandung sistem blanket license. Jadi blanket license ini sudah dikumpulkan oleh LMK. Saya rasa kalau hal ini mungkin kita tidak perlu harus seperti itu. Jadi kita serahkan kepada LMK. Jadi kita bisa melakukan 2 license yang berbeda. Hybrid license kita sebut. Yaitu bisa pakai LMK, pakai blanket. Itu termasuk untuk karaoke, untuk hotel restoran. Kan juga suka pakai lagunya pencipta. Dengan direct license. Boleh pilihan, mau pakai blanket license boleh, mau pakai direct license boleh. Jadi ada 2 hal nih. Sorry Mbak ya, tadi disinggung mengenai masalah LMK. Dari segi pandang Mas Piu ini ya, sebagai pencipta gitu ya kan, seberapa jauh sih tingkat kepuasannya? Karena kita pernah bahas di sini ya, bahwa dari beberapa komentar yang ada gitu saya dengar, banyak orang mengatakan begini, LMK kerjanya apa gitu, LMKN kok nggak bisa kolek apa-apa. Kemarin juga kita pernah wawancara di sini dengan satu narasumber mengatakan bahwa memang agak memprihatinkan kalau targetnya katakanlah tahun lalu itu kalau nggak salah sampai 200 sampai 300 miliar. Tapi kemarin faktanya yang terkumpul cuma 77 miliar. Nah, mungkin dari situ kan berarti ada tidak mencapai target gitu loh ya untuk pengkolekan royalti itu. Terus bagaimana sekarang artinya dari pihak penyanyi juga pencipta membantu juga LMK atau LMKN ini untuk memberikan data, karena yang saya dengar tuh kan datanya kan masalahnya Mbak ya. Mana big datanya nggak ada, kita mau dapat dari mana gitu ya kan. Nah sekarang kalau memang nggak ada data itu sehingga LMK atau LMK nggak bisa melakukan tugas yang mengkolek sampai semaksimal mungkin, tentunya mesti ada kerjasama yang baik gitu ya, memberikan informasi yang baik kepada pihak-pihak yang kita percayakan akan menjadi lembaga yang mengkolek, nah ya manajemen kolektifnya itu
Itu bagaimana kira-kira? Masukannya bagaimana kira-kira? Supaya semuanya artinya nggak saling. Daripada, wah LMKN ini nggak benar. Ya, LMKN bilang, wah ini nggak apa namanya melanggar aturan sih, atau ini nggak melanggar aturan sih. Sebenarnya kan kalau sudah diatur LMKN, sebenarnya dan LMKN bisa melaksanakan tugas yang mengkolek. Salah satu hal kayaknya udah beres ya, artinya kan. Nah itu gimana tuh kalau? Ya memang. Memang semua permasalahan, semua carut marut ini semua kan memang dasarnya memang karena LMKN tidak kompeten, kalau saya bilang. Karena apa? Karena udah terbukti bahwa saya juga royalti saya cuma 125.000 ini, Pak. Tahun ini. Iya, tahun 2024 ini, Pak. 2024 per tahun tuh. Ada dua kali pembayaran ini tahun 2024. Yang jadi ada 2 kuartal ya. Ya nggak beda jauh antara 200.000 atau 125.000. Ya, saya pikir 125 juta awalnya, Pak. Ya makanya saya dengar awalnya kesulitan mereka juga untuk mengkolek, katakanlah ya, di beberapa banyak. Karena alasan mereka kan Indonesia ini luas banget. Bagaimana kita memonitor segala macam. Nah, kalau kita mau ambil nih baiknya aja masukannya. Apa kontribusi ya, Mas Piu ya sebagai ketua sekarang untuk memberikan input gitu kepada LMKN supaya LMKN juga punya database juga untuk bisa katakanlah bekerja lebih maksimal. Yang pertama mungkin adalah kita batalkan dulu PP 56 yang beri kewenangan mutlak kepada LMKN untuk memungut. Karena saat sekarang ini semenjak adanya PP, artinya itu nggak setuju gitu? Iya, nggak setuju. Jadi memang semenjak adanya PP 56 itu memberikan kewenangan luas, kewenangan absolut untuk LMKN untuk memungut royalti performing right untuk semua bidang performing right. Jadi mereka mengklaim mereka ada lembaga bantu pemerintah untuk memungut royalti. Padahal sebenarnya kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada kewenangan bagi LMKN itu untuk memungut berdasarkan pemerintah. Masa pemerintah ngatur royalti orang ini uangnya haknya pencipta lagu, bukan retribusi, bukan sesuatu yang harus dipungut oleh negara. Pembayarannya Tapi saya dengar juga royalti haknya para pencipta lagu. Kenapa harus dilakukan oleh LMKN? Nah, tapi kalau kita dengar keluhan LMKN bahwa mereka nggak bisa melaksanakan itu karena memang database mereka nggak punya tuh, itu bagaimana tuh? Itu iya, karena mereka memang tidak punya tools untuk itu. Tidak punya tools untuk memungut royalti, sehingga akhirnya pelaksana harian untuk memungut royalti, mengkolek royalti diberikan kepada LMK WAMI namanya. Jadi WAMI yang akan mengkolek semua dengan keterbatasan kemampuannya dia. Terus habis itu setelah itu disetorkan ke rekeningnya LMKN. Nah, LMKN yang akan membagi ke jadi ini bukan tidak menghargai, tapi memang mengevaluasi kinerjanya bisa maksimal gitu ya, sehingga dari keluar statement bahwa dibubarkan aja. Dibubarkan gitu. saja. Jadi kita akan bikin satu rumusan baru lah. Kalau sekarang ini usulan kita melakukan direct license supaya kita tidak mengganggu. Setuju nggak tuh? Nah, jadi kalau saya melihatnya gini, memang selama ini yang kedengeran di luar itu pembagiannya nggak transparan, gitu. Pembagian tidak transparan, kayak tadi Mas Piu bilang bahwa satu kuartal apa berapa cuma 120.000 rupiah kan gitu, kan terlalu kecil nilainya menurut saya gitu ya. Nah, tetapi sepertinya dari terlalu kecil tuh, kecil banget gitu. Iya. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari LMKN, mereka tadi yang seperti Mas Piu bilang, mereka yang mengkolek nih semua. Mengkolek di dia, tapi kemudian kan udah ada pos-posnya nih untuk operasionalnya LMKN berapa, kemudian untuk kemana, sehingga mungkin itu yang menyebabkan nyampe ke penciptanya mungkin kecil. Nah, tetapi kan itu misalnya pun transparan, mungkin dari pihak pencipta lagu mungkin akan, oh ya udah berarti memang cuma segitu. Itu mungkin kalau transparan ya Mas Piu mungkin. Tapi kan ini tidak ada transparansi. Nah, kalau dari kami terus terang ya, kalau saya melihatnya, kalau kita lihat dari permen itu kan ada mengatur tuh. Kalau misalnya kafe berarti dihitung dari jumlah kursi, terus dari bioskop dilihat dari jumlah layar. Tapi kan di dalam formula itu tidak ada yang merefleksikan lagu apa yang diputer. Nah, sehingga kan itu jadi agak sulit tuh. Jadi misalnya nih kafe yang khusus, misalnya kayak kafe tertentu, dia hanya memutar lagu-lagu 70-an misalnya. Nah, dia harus bayar royalti lagu yang mana? Karena kan kalau dari LMK biasanya kan mereka gelondongan tuh. Jelas ya. Nah, data ya. Jadi menurut saya mungkin sebaiknya kalau memang ada LMKN itu harus diatur tuh
di dalam formulanya ada refleksi lagu apa saja yang diputar. Kalau kemarin waktu kita rapat FGD itu ada usulan bahwa nanti akan ada platform digital khusus untuk semua kafe itu bikin list di situ, sehingga dari LMKN terpusat langsung lihat, oh kafe ini muter ini. Nah itu nanti akan aturannya akan lebih mudah. Kesadaran, nah ini kembali lagi kesadaran kafenya ini untuk katakanlah mau terbuka mendaftarkan apa ada. Ya. Tadi kan kita kembali ke sana kan. Saya sudah bertemu itikat baiknya ini. Bertemu dengan PHRI Pak, Ketua PHRI dan teman-teman dari pengusaha restoran, kafe segala macam. Ada trust issue di sini Pak. Jadi trust issue kepada LMKN itu, karena mereka merasa percuma gue bayar ke LMKN, ternyata nggak sampai juga ke pencipta. Karena itu tadi yang disampaikan Ibu tadi, bahwa mereka menerapkan blanket license kan. Jadi mereka menagih, terus habis itu ketika baginya, ini aja yang gue kasih. Iya, jadi nggak fair. Tidak ada data. Jadi setuju tuh, apa namanya, statementnya Mas Piu, mendingan dibubarin aja katanya LMKN ini katanya. Nah, sebetulnya kan dulu, sebetulnya kan dasarnya awalnya dulu dibikin LMKN itu kan sebetulnya untuk mempermudah pencipta. Sebetulnya awalnya mempermudah pencipta sehingga kalau ada kafe atau apapun karaoke di luar wilayah Jakarta atau di luar lingkungannya si pencipta nggak usah capek-capek ke sana. Ini udah ada LMKN. Dulu itunya dasarnya begitu sebetulnya Pak. Jadi sebetulnya kalau dasarnya itu menurut saya bagus. Jadi pencipta nggak usah repot. Tetapi memang yang harus diatur adalah bagaimana ini transparansinya gitu mungkin. Kalau transparansinya jelas mungkin nggak apa-apa gitu. Sekarang karena dari LMKN sendiri mereka juga quote and quote jerit gitu ya, mereka menjerit juga karena mereka juga nggak punya dana operasional untuk sosialisasi ke daerah-daerah, untuk memungut royalti di daerah-daerah, itu kan mereka butuh operasional. Itu mereka juga teriak sebenarnya. Iya. Tapi kalau mekanisme ininya berarti juga harus dibenahi dong semua ya. Iya Ibu. Jadi berarti dalam nanti kaitan dengan katakanlah kita bicara nanti substansi ya di revisi Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan mungkin tadi ada permen yang memang harus tidak diberlakukan lagi. Semuanya kok bisa sekaligus lah secara menyeluruh tuh diperbaiki gitu supaya nasib para industri musik berjalan juga baik ke depannya ya dan melindungi pencipta, penyanyi dan sebagainya. Makanya sekarang mungkin pencipta jadi nggak ada perubahan sebentar kan kita begitu. Saya kira, bikin permen baru tentang saya kira kata kuncinya memang harus revisi dulu otomatis peraturan perundang-undang di bawahnya kan pasti tidak berlaku, PP-nya tidak berlaku, permennya juga tidak berlaku karena masih permen Kumham kan masih zaman dulu. Jadi ketika revisi sudah oke, kita sepakat nih bahwa salah satu usulan dari aksi adalah bahwa penyanyi memang harus izin, pengguna adalah penyanyi dan segala macamnya. Sehingga otomatis PP dibuat baru baru nanti kita akan bicara apakah LMKN ini akan diteruskan atau tidak, perlu ada atau tidak. Nah itu nanti diatur dengan PP. Nanti kita bekerja lagi di situ PP. Setelah itu PP selesai, baru nanti SK Permenkum nanti yang akan mengatur untuk aturannya gimana nih. Ditemukanlah ini pencipta lagu, penyanyi, IO, penyelenggara gimana duduk bareng. Lebih enak begitu. Jadi udah nih sepakat ya. Selama ini kita nggak pernah tahu kemarin bagaimana besaran royaltinya kok bisa ditentukan sekian, cara pemungutannya seperti itu kita belum pernah tahu. Jadi dengan dibentuknya kemarin LMK, terus LMKN kok dipikir sudah berapa tahun yang lalu tetap sampai sekarang menjadi masalah. Ternyata bukan solusi juga adanya LMK maupun LMKN. Jadi memang harus lebih diatur lah. Betul. Jadi memang ada aturan mainnya yang jelas begitu. Betul. Nah sekarang jadi memang pencipta kalau saya jadi pencipta juga mungkin akan memilih direct license gitu karena bisa langsung bernegosiasi mau berapa jumlahnya, berapa besarannya. Fair juga kan kesepakatan dan dipantau, dimonitor juga kan. Betul. Saya tambahin dan pencipta lagu kan juga tidak meminta yang yang tidak masuk akal kan. Umpamanya Agnes bayarannya 600 juta terus kita minta 300 juta sendiri dan untuk pencipta, nggak mungkin seperti itu. Kita paham kok pencipta lagu juga punya proporsional lah, udah ada lah hitung-hitungannya ya. Ya paling 5 juta dari 600 juta kan nggak kerasa lah ibaratnya gitu. Iya. Dan itu proporsional juga. Umpamanya kalau honornya cuma 50 juta ya pasti juga tidak segitu gitu kan. Nggak minta 50 juta per bulan. 50 juta juga per bulan. Oke deh kalau begitu. Baik Mas Piu, nggak berasa sudah 1 jam lebih kita ya. Terima kasih kehadirannya ya.
Mbak Dwi juga terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya mungkin sok tahu mengenai pasal per pasal. Enggak lah, Tadi, justru pengalaman kan dipraktekkan Betul. langsung kalau oleh Betul. Mas Tapi Pio. terakhir sekali mungkin ya singkat aja kira-kira himbauannya harapannya apa ini terhadap masalah ini? Ya harapannya mudah-mudahan ini semua jadi pembelajaran buat kita semua Ya. bahwa memang peristiwa ini, peristiwa Agnes Mo dengan Ribias itu mungkin memang harus terjadi supaya memang ada mata kita semua saya pikir segala terbuka. sesuatu mesti kita ini ya. Ya, Ada terus selalu hikmahnya. ada hikmahnya. Ya, Sehingga ya. akhirnya kita semua membuka mata kita untuk untuk mulai lagi memperbaiki yang lebih baik lagi. Untuk pencipta lagu juga semakin dikuatkan bahwa ada teman-teman yang selalu support, ada kawan-kawan dari Sabang sampai Maroke yang juga sama-sama punya perasaan dan punya nasib sepenanggungan juga buat untuk memperjuangkan kesejahteraan pencipta Terima lagu. kasih. Harapan yang baik tentunya ya. Luar biasa ya Mas Pini, wise ternyata ya. Sangat wise. Gimana? Mbak Dwi gimana? Ya saya juga pada dasarnya sama. Jadi ini mungkin adanya perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya antara pencipta dengan penyanyi, kemudian merasa bahwa tidak diperlakukan dengan fair dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti dengan rancangan undang-undang yang baru nanti akan diatur semuanya di situ, dan mudah-mudahan nanti juga di Mahkamah Konstitusi juga ada hasil yang baik, kemudian dari putusan MA yang untuk kasus Agnes Mo juga bisa ada putusan yang baik sehingga bisa dijadikan acuan juga bagi para pencipta lagu maupun penyanyi di Indonesia, mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Mas Piu, sama-sama. Padi sudah hadir Ya. memberikan pencerahan gitu ya terhadap hal yang terjadi, kemudian himbauan-himbauan, kemudian memperhatikan juga tidak versi-versi yang tidak mau menang sendiri, tetapi memang kita mesti tunduk kepada aturan main. Jadi kalau memang ada aturan main yang memang kurang baik, kurang rapi, kurang tegas gitu ya, ini yang lagi diupayakan sekarang dengan mengajukan revisi kan gitu ya. Jadi kepada pihak penyanyi juga, ya kita harapkan begitu, ya kan, jangan menang-menangan sendiri juga, ya kan, supaya semuanya bisa duduk karena memang penyanyi membutuhkan pencipta. Pencipta juga pasti membutuhkan penyanyi. Betul gitu ya Mas Piu ya? Benar. Kadang-kadang lagu yang baik dinyanyikan sama orang yang tidak tepat, dia nggak meledak juga. Iya. Ya, begitu juga sebaliknya gitu ya kan. Penyanyinya baik, nggak dapat lagu yang baik, nggak bisa juga kan gitu kan. Jadi memang harus kolaborasi yang luar biasa ya. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Piu tadi, terima kasih Mbak Terima kasih. Dwi Anita Terima sudah kasih, memberikan penjelasan sehingga memang mudah-mudahan dengan kesempatan ini masyarakat lebih paham mengenai apa yang terjadi dan kita harapkan tentunya hal-hal yang baik ya terjadi sehingga memang bisa cooling down semuanya, tidak menjadi suatu isu yang dibikin sedemikian rupa sehingga seolah-olah jadi suatu hal blunder yang luar biasa. Tadi kan Mas Piu bilang ya ini kita anggap sebagai satu kejadian yang bisa bikin kita jadi terbuka lah ya, jadi ngaca semuanya. Oh ini memang ujung-ujungnya baik. Kalau orang bilang tuh indah pada waktunya. Iya betul. Baik, terima kasih kalau gitu buat para pemirsa, para penonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Lokes, yang selalu membahas kebenaran di balik isu-isu yang sedang terjadi. Equality before the law. See you next time, Lokes.